Pria brewokan itu pun menangis karena dia tidak bisa menghadiri pernikahannya. Sementara calon istrinya berusaha untuk menelpon Sadin. Dia panik karena para tamu undangan sudah berangsur datang. Tapi Nessa tidak tahu kalau Sadin saat ini sedang dibawa ke sebuah penjara super rahasia yang bernama Iron Cell. Penjahat yang ditahan di penjara Iron Cell tidak pernah melewati proses peradilan. Beberapa minggu kemudian, Sadin mendapatkan kabar kalau Nessa sudah menghabisi dirinya sendiri karena dia tidak bisa menanggung malu dan juga tidak mau dinikahi dengan cowok lain. Lalu pas Sadin lagi asik cerita, Fahad menyuruh anggotanya untuk berangsek masuk ke dalam gudang. Alhasil pasukan SWORD pun langsung membunuh satu persatu anak buah Sadin. Sadar ada penyerangan, Sadin pun bilang ke penonton dia akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Gak pakai lama, Sadin pun langsung menyerang para polisi. Tapi Sadin ini bisa menang guys, mungkin polisi bapuk ini ya. Setelah menghabisi para polisi itu, tidak lupa Sadin nyempeti pipis dulu di toilet guys. Habis itu berantem lagi, ya tembak-tembakan lah mereka ya. Ketika Sadin menang, tiba-tiba Sarah keluar sambil menodongkan pistol. Karena hal itulah Sadin pun langsung dikepung pasukan SWORD. Tapi Sadin tidak ada rasa takut sama sekali di wajahnya. Dia malah menikmati hal itu dan bilang ke anak buahnya untuk mengeksekusi semua sandera sekarang juga. Karena tidak mau itu terjadi, kepala polisi pun meminta semua orang untuk mundur. Sarah juga disuruh menurunkan senjatanya. Walaupun enggan, tapi Sarah nggak punya pilihan lain guys. Kemudian di tempat lain dilihatkan bapak-bapak yang datang ke kantor polisi. Dia meminta izin untuk masuk ke dalam ruangan berkas kepolisian. Di ruangan yang penuh berkas itu, dia langsung mencari sebuah berkas yang amat penting. Di lain sisi lagi, Inspektur Tarik terlihat panik dan menelpon seseorang. Dia yang dulu menangkap si Sadin merasa ada yang janggal dalam kasus itu. Oke, kita kembali lagi ke ruangan podcast. Manojam pun bertanya gimana caranya Sadin bisa tahu kalau Nessa menghabisi dirinya sendiri. Padahal penjara Iron Cell itu penjara yang sangat rahasia. Bahkan hanya segelintir orang yang tahu bahwa tempat itu ada. Sadin pun bercerita, setelah beberapa bulan ditahan di sana, Sadin tetap saja tidak mau mengaku kalau dia yang menghabisi JB Haris. Setiap hari dia disiksa tanpa belas ampun, sampai suatu saat penjara Iron Cell mendapatkan tahanan baru. Tanpa belas ampun, kepala sipir yang bernama Monir langsung menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi itu orang sambil si Sadin disuruh melihatnya secara langsung. Kalau Sadin tetap saja tidak mau mengaku kalau dialah yang menghabisi JB Haris, maka nasibnya akan sama kayak pemuda itu. Setelah kejadian itu, Sadin merasa amat ketakutan. Tanpa sadar, dia mendengar suara dari sel sebelah. Sadin pun mencoba curhat ke penghuni sel sebelah dengan apa yang dialaminya. Sadin pun berjanji kalau dia punya peluang, dia akan menghabisi semua orang yang telah membuat dia menderita seperti ini. Beberapa hari kemudian, Sadin pun dibawa ke tempat eksekusi. Kemudian bagaimana cerita ini selengkapnya? Saksikan next.